Sebagai anak bangsa, kita mengenal tahun 98 sebagai tahun reformasi. Namun, di tahun yang sama ada sejarah yang sangat kelam, khususnya di Banyuwangi. Kali ini, gue ingin mengajak kalian untuk menyelami kisah kelam pembantaian dukun santet yang terjadi pada tahun 98. Kenapa mereka menjadi sasaran? Apa motif di balik pembunuhan-pembunuhan tersebut? Dalam video kali ini, gue akan menguak misteri di balik tragedi kemanusiaan ini. Awalnya yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam atau disebut dengan dukun santet. Dan ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet, guru agama, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa ikut dibunuh dengan kejam. Tragedi berdarah ini bermula dari pendataan yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi kala itu, Purnomo Sidik. Dukun atau orang-orang yang punya kekuatan magis didata. Purnomo Sidik ini mengirimkan sebuah radiogram ke seluruh jajaran aparat pemerintahan, dari camat hingga kepala desa di wilayahnya. Tujuannya ya untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan oleh sang bupati pada 6 Februari 1998. Pendataan ini dilakukan untuk kasih perlindungan ke mereka yang disebut sebagai dukun santet. Tapi justru malah sebaliknya. Radiogram itu bocor dan jatuh ke tangan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Akhirnya data tersebut justru memberi informasi kepada kelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi. Januari hingga Maret 1998 dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi. Pada September 1998, pembunuhan telah mencapai puluhan orang. Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yakni pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan. Akan tetapi, telah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian meluas. Dalam satu hari, disebutkan ada 2 hingga 9 orang yang dibunuh di Banyuwangi. Dari beberapa sumber berita yang gue baca, ada kesaksian warga. Pelaku berpenampilan serba hitam, bahkan bisa muncul dan menghilang begitu saja, seperti ninja. Tidak cuma itu, mereka bahkan disebut-sebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang dan pohon kelapa. Para ninja ini disebut beroperasi memakai penutup wajah dan beraksi saat malam hari. Saat berada di tempat sasaran, lampu akan mendadak mati. Nah, di saat itulah para pelaku masuk dan mulai melakukan aksinya. Dalam hitungan menit, korban yang menjadi sasaran ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi yang mengenaskan. Selain dukun santet, pembunuhan massal itu juga menyasar kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Kalangan santri, kiai atau guru agama di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh oleh kelompok orang tak dikenal. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai dan guru agama ini disebut-sebut lekat dengan motif politik. Majen TNI Joko Subroto mengungkapkan pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun, ia tidak menampik bahwa pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998 telah disusupi unsur-unsur lain. Situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat Banyuwangi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1998, mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Presiden Soeharto lengser. Sementara di Banyuwangi yang terkenal sebagai kawasan tapal kuda Nahdlatul Ulama diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik lantaran menyasar ke banyak kiai atau guru agama. Peristiwa ini sering disebut sebagai Operasi Naga Hijau. Korban terus berjatuhan, situasi pun semakin genting. Sejumlah pesantren kemudian menghimpun kekuatan para santri, digembleng dengan ilmu kanuragan dan dipersenjatai bambu kuning yang telah diberi doa. Tujuannya agar mereka siap sewaktu-waktu menghadapi ninja yang datang. Selain perlawanan fisik, mereka juga melakukan perlawanan batin dengan mengamalkan bacaan doa selepas maghrib dan subuh.
Waktu itu juga mendadak banyak orang gila berkeliaran di jalan. Banyak di antara orang gila itu ditangkap dan dihakimi hingga tewas. Sebab mereka dianggap sebagai ninja yang lagi menyamar. Gak lama setelah itu, fenomena ninja dan orang gila di Banyuwangi mereda dan menghilang begitu saja. Belum diketahui pasti siapa pelaku atau dalang di balik pembantaian dukun santet itu. Ada beberapa versi cerita yang gue baca, bahwa para ninja ini merupakan orang-orang terlatih bekerja sama secara sistematis. 90 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor dalam kasus tragis tersebut telah ditangkap polisi. Tapi sayangnya, dalang utama dalam kasus pembantaian ini nggak pernah ditangkap. Bahkan kronologi motif dan pelaku sebenarnya dalam tragedi berdarah ini masih menjadi misteri. Pada 7 Oktober 98, pihak kepolisian Jawa Timur mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah korban. Menurut data pihak kepolisian, terdapat 85 korban tewas, 3 orang luka berat, dan 7 luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Nahdlatul Ulama juga membentuk tim pencari fakta untuk mengidentifikasi jumlah korban dari tragedi berdarah ini. Hasilnya, NU melaporkan terjadi rentetan pembunuhan dengan isu dukun santet yang bermula di Banyuwangi, kemudian meluas hingga ke 10 kabupaten lain. Kalau hasil dari NU sendiri, terdapat 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur, yakni di Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran berat masa lalu yang terjadi di Indonesia, termasuk tragedi kekerasan di Banyuwangi dan sekitarnya. Peristiwa dukun santet Banyuwangi 1998 ini tentu meninggalkan luka bagi para korban beserta keluarga. Bahkan ada beberapa keluarga korban yang enggan menceritakan kembali cerita tragis itu agar tidak membuka luka lama. Keluarga korban pun masih dihantui trauma dan stigma dukun santet di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Sekian cerita kali ini, terima kasih telah klik video ini, sampai jumpa di video yang lainnya.